Makroekonomi. Timbulnya ekonomi adalah karena adanya pilihan-pilihan dalam memproduksi dan menggunakan barang atau jasa di mana terjadi kelangkaan sehingga bernilai ekonomis. Jadi bisa dikatakan ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari terkait dengan pilihan-pilihan dalam mengoptimalkan kemampuannya dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai kepuasan maksimum. Sedangkan ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Yang dibicarakan bukan lagi bagian-bagian dalam suatu perekonomian atau hanya perusahaan saja, namun sudah membicarakan kegiatan ekonomi menyeluruh dalam perekonomian. Dilihat secara ruang lingkup makro dan mikroekonomi memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan yang ada pada makroekonomi adalah mikroekonomi lebih menitik beratkan pada analisis dan mewujudkan efisiensi ketika menggunakan sumber dayanya dan bagaimana cara agar rumah tangga atau perusahaan atau sektor industri mampu mencapai kepuasan yang optimal. Berdasarkan hal tersebut, unit-unit pelaku ekonomi tadi menganalisis masalah yang ada dengan membuat berbagai pilihan-pilihan. Selanjutnya, perbedaan yang dapat kita lihat pada makroekonomi adalah makroekonomi lebih menganalisis tentang pertama, bagaimana peranan dari sisi permintaan dan penawaran yang dapat mempengaruhi tingkat kegiatan suatu perekonomian. Yang kedua, makroekonomi menganalisis permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di setiap perekonomian. Yang terakhir, makroekonomi akan melihat bagaimana peranan dan campur tangan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi tersebut. Analisis dalam teori makroekonomi berbeda dari pandangan yang menganggap bahwa faktor-faktor ekonomi atau sumber-sumber yang dimiliki masyarakat adalah terbatas, sedangkan keinginan manusia tidak terbatas. Maka masyarakat haruslah membuat pilihan-pilihan. Kegiatan memilih ini perlu dibedakan kepada dua aspek, yaitu pertama dalam kegiatan memproduksi barang dan jasa, dan yang kedua dalam kegiatan menggunakan barang dan jasa. Masalah memilih tersebut dianalisis dalam teori makroekonomi dengan mengemukakan 3 pertanyaan. Yang pertama, what? Apakah jenis barang dan jasa yang harus diproduksikan? How? Yang kedua, how? Caranya memproduksikan barang dan jasa yang dibutuhkan tersebut. Yang ketiga, for whom? Untuk siapakah berbagai barang dan jasa tersebut diproduksikan? Menentukan jenis barang dan yang perlu diproduksi, yaitu pilihan para konsumen atau pembeli merupakan faktor penting dalam menentukan jenis-jenis kegiatan memproduksi yang harus dijalankan. Yang kedua, menentukan cara memproduksi yang paling efisien. Untuk mewujudkan barang dan jasa, diperlukan faktor-faktor produksi yang sering dinamakan juga sebagai sumber-sumber daya atau resources. Faktor ekonomi yang tersedia dalam setiap perekonomian terbatas jumlahnya dan memerlukan biaya atau pengorbanan untuk memperolehnya. Dengan kata lain, sebelum menjalankan kegiatan memproduksi, setiap pengusaha harus menyelesaikan persoalan kedua yang dinyatakan sebelum ini. Bagaimanakah caranya memproduksi barang yang akan dijualnya untuk memenuhi kebutuhan para konsumen? Yang ketiga, untuk siapa barang akan diproduksi? Sebagai akibat dari penggunaan faktor-faktor produksi dalam kegiatan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, akan tercipta aliran pendapatan faktor-faktor produksi yang digunakan. Aliran ini akan menentukan corak distribusi pendapatan dalam masyarakat. Selanjutnya, corak distribusi pendapatan ini akan menentukan corak permintaan masyarakat ke atas barang dan jasa. Dengan demikian, aliran-aliran pendapatan yang berlaku sebagai akibat kegiatan memproduksikan barang dan jasa akan dapat memecahkan persoalan untuk siapakah barang dan jasa perlu diproduksikan. Asal mulanya perkembangan analisis makroekonomi. Teori makroekonomi menunjukkan bahwa teori tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana suatu perekonomian berfungsi dan menjalankan kegiatannya. Teori tersebut pada hakikatnya menerangkan bagaimana suatu masyarakat yang
Pertama, memiliki faktor-faktor produksi yang terbatas. Yang kedua, mempunyai keinginan memperoleh barang dan jasa yang tidak terbatas, membuat pilihan-pilihan dalam memproduksi dan konsumsi barang dan jasa sebagai kepuasan dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Sejarah munculnya makroekonomi. Sebelum tahun 1930-an, para ahli ekonomi klasik beranggapan bahwa kesempatan kerja penuh selalu dapat dicapai orang tidak banyak memperlihatkan kondisi ekonomi secara makro. Yang hanya diperlihatkan adalah beberapa produksi yang dihasilkan dan bagaimana cara perusahaan mendapatkan laba sebanyak mungkin. Jika kesempatan penuh tercapai, maka bisa dikatakan produksi selalu tetap atau tidak banyak berubah, khususnya dalam jangka pendek. Karena produksi total atau nasional selalu tetap, maka para ahli ekonomi memusatkan perhatiannya hanya pada aspek makroekonomi saja. Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations 1776, di mana beliau merupakan bapak ilmu ekonomi, telah mempengaruhi banyak ahli ekonomi politik, filsafat, dan pembuat kebijakan terkait pekerjaannya perusahaan swasta sesuai dengan ekonomi pasar dan tanpa campur tangan pemerintah. Sistem ini dianggap sebagai sistem yang terbaik. Mekanisme pasar sebagai invisible hand melukiskan bagaimana kepentingan pribadi diterjemahkan oleh mekanisme pasar menjadi suatu hasil bagi seluruh bangsa atau seluruh negara secara efisien. Menurut kaum klasik, tidak diperlukan lagi adanya suatu lembaga tertentu yang harus memperhatikan perekonomian secara agregat. Para ekonom klasik percaya pada pentingnya peranan kebebasan individu, tapi bukan berarti meniadakan sama sekali peranan pemerintah. Diakui pula oleh para ekonom klasik, pemerintah masih memiliki peranan penting pada sektor publik. Peran yang paling utama adalah pemerintah harus menata struktur kelembagaan seperti hak kepemilikan, sistem kontrak, pencegahan timbulnya kekuatan monopoli, dan sebagainya. Peran yang kedua, pemerintah harus menyediakan barang publik seperti pertahanan nasional, pekerjaan umum seperti jalan raya dan pelabuhan, serta pendidikan dan kesehatan. Secara umum, mereka menganggap bahwa pemerintah justru dapat mengganggu mesin pertumbuhan ekonomi yang ada di sektor swasta, didukung oleh hak penguasaan individu dan persaingan pasar. Sebagai implikasi dari model klasik adalah, yang pertama, selalu terdapat kesempatan kerja penuh. Yang kedua, permintaan agregat tidak mempunyai pengaruh terhadap jumlah produksi dan kesempatan kerja. Dan yang ketiga, penawaran merupakan kunci pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, inflasi merupakan akibat dari kebijakan otoritas moneter. Perkembangan teori makroekonomi. Dalam tahun 1929 sampai 1932, terjadi kemunduran ekonomi di seluruh dunia, yang bermulai dari kemerosotan ekonomi di Amerika Serikat. Periode ini dinamakan The Great Depression pada puncak kemerosotan ekonomi itu. Seperempat tenaga kerja di USA menganggur dan pendapatan nasionalnya mengalami pemerosotan yang sangat tajam. Ketidakmampuan tersebut mendorong seorang ahli ekonomi Inggris yang terkenal pada masa tersebut, yaitu John Maynard Keynes, mengemukakan pandangan dan menulis buku yang pada akhirnya menjadi landasan kepada teori makroekonomi modern. Pandangan tersebut dikemukakan dalam buku yang berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money pada tahun 1936. Tujuan kebijakan makro. Menurut Supermoko dan Sofilda 2016, terdapat beberapa tujuan utama setiap perekonomian meliputi 4 hal. Yang pertama, mempunyai dan mempertahankan kesempatan kerja penuh. Yang kedua, mempertahankan stabilitas harga. Dan yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Yang keempat, mencapai keseimbangan neraca pembayaran internasional. Penentuan kegiatan ekonomi. Dalam suatu perekonomian modern, komponen dari pengeluaran agregat dibedakan menjadi yang pertama, pengeluaran konsumsi rumah tangga, yang kedua investasi perusahaan, yang ketiga pengeluaran konsumsi dan investasi pemerintah, dan yang keempat ekspor atau pembelian barang dalam negeri oleh penduduk negara lain. Analisis mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi dalam perekonomian dibedakan dalam 3 bentuk abstraksi atau penyederhanaan. Yang pertama, analisis penentuan kegiatan perekonomian, contoh perekonomian. Asumsi tingkat bunga tetap dan tingkat harga tetap. Modal 2 sektor, 3 sektor, 4 sektor. Yang kedua, analisis penentuan kegiatan perekonomian. Asumsi tingkat bunga berubah dan tingkat harga tetap. Yang ketiga, analisis penentuan kegiatan perekonomian. Asumsi tingkat bunga berubah dan tingkat harga berubah. Agregat demand dan agregat supply. Masalah dan kebijakan makroekonomi. Masalah-masalah makroekonomi yang dihadapi menurut Sukirmo 2017 adalah yang pertama pengangguran, yang kedua inflasi, yang ketiga pertumbuhan ekonomi, yang keempat ketidakstabilan neraca, perdagangan, dan pembayaran. Sedangkan kebijakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah kebijakan fiskal, moneter, dan dari segi penawaran. Masalah utama dalam perekonomian. Masalah makroekonomi utama yang akan selalu dihadapi suatu negara. Masalah tersebut adalah pertama, masalah pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Yang ketiga, masalah pengangguran. Keempat, masalah kenaikan harga atau inflasi. Yang kelima, masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Dari suatu periode ke periode lainnya, kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat disebabkan karena faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah barang modal, teknologi yang digunakan berkembang, di samping itu tenaga kerja bertambah akibat perkembangan penduduk, dan pengalaman kerja dan pendidikan menambah keterampilan mereka. Jika membicarakan pertumbuhan, maka yang diperhatikan adalah produksi fisik harus meningkat. Misalnya produksi sepatu meningkat, produksi jasa meningkat, produksi beras meningkat, dan lain-lain. Menurut Suparmoko dan Sufilda 2016, ada dua kekuatan yang mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, yaitu pertumbuhan faktor produksi baik itu tenaga kerja maupun kapital, dan adanya peningkatan efisiensi dalam produksi karena perkembangan teknologi, transportasi, komunikasi, perbaikan pengetahuan, keterampilan, dan lainnya. Masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Ketidakstabilan ekonomi merupakan perekonomian yang mengalami gejolak perubahan harga barang. Apabila harga barang tidak stabil, akan mengganggu jalannya kegiatan perekonomian, baik itu pengusaha, produsen, maupun konsumen itu sendiri. Apabila terjadi kenaikan harga yang terus-menerus, tentu para pelaku ekonomi tersebut akan ada yang mendapatkan keuntungan, namun ada juga yang dirugikan. Namun secara umum, kenaikan harga yang terjadi terus-menerus akan menghancurkan suatu perekonomian negara di mana barang dan jasa yang tersedia akan menjadi semakin sedikit. Masalah pengangguran. Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Seseorang yang tidak ingin bekerja tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai pengangguran. Sebagai contoh, ibu rumah tangga yang tidak ingin bekerja karena ingin mengurusi keluarganya tidak tergolong sebagai penganggur.
Seorang anak orang kaya yang tidak mau bekerja karena gajinya lebih rendah dari yang diinginkannya juga tidak tergolong sebagai penganggur. Ibu rumah tangga dan anak orang kaya tadi disebut penganggur sukarela. Sebab berlakunya pengangguran. Faktor utama yang menimbulkan pengangguran adalah kekurangan pengeluaran agregat. Kekurangan permintaan agregat ini adalah faktor penting yang menimbulkan pengangguran. Di samping itu, faktor-faktor lain yang menimbulkan pengangguran antara lain, yang pertama, menganggur karena ingin mendapat pekerjaan yang lebih baik. Yang kedua, pengusaha menggunakan peralatan produksi modern yang mengurangi penggunaan tenaga kerja. Yang ketiga, ketidaksesuaian antara keterampilan pekerja yang sebenarnya dengan keterampilan yang diperlukan dalam industri-industri. Akibat buruk pengangguran. Salah satu faktor penting yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatannya. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat pengangguran tenaga kerja penuh dapat diwujudkan. Pengangguran mengurangi pendapatan masyarakat, dan ini mengurangi tingkat kemakmuran yang mereka capai. Apabila keadaan pengangguran di suatu negara adalah sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek buruk kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Kebijakan makroekonomi. Tujuan-tujuan kebijakan makroekonomi yang pertama, menstabilkan kegiatan ekonomi. Pengertian kestabilan ekonomi meliputi kewujudan dari 3 hal berikut. Yang pertama, tingkat penggunaan tenaga kerja adalah tinggi. Yang kedua, tingkat harga-harga tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Yang ketiga, terdapat keseimbangan di antara ekspor dan impor dan lalu lintas modal dari luar negeri. Kedua, penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi. Keinginan semua perekonomian adalah menciptakan penggunaan tenaga kerja penuh. Apabila suatu masyarakat dapat mencapai kestabilan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang teguh tercapai, maka akan mempermudah masyarakat mencapai hal tersebut. Berbagai negara akan terus mencoba untuk mencapai penggunaan tenaga kerja penuh. Namun, memang sulit. Kebijakan pemerintah yang berusaha menambah pengeluaran agregat umumnya hanya mampu mengurangi pengangguran saja, tidak menghapusnya. Yang ketiga, menghindari masalah inflasi. Seperti yang kita ketahui, inflasi dapat menimbulkan efek buruk bagi perekonomian suatu negara. Ada kalanya inflasi berlaku akibat adanya ketidakstabilan politik dan ekonomi suatu negara. Tapi sering juga inflasi terjadi akibat permintaan masyarakat yang berlebihan, penambahan penawaran uang yang berlebihan, dan kenaikan dalam biaya produksi. Yang keempat, mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Sedikit-dikitnya ada 2 alasan yang menyebabkan suatu negara harus berusaha mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh dalam jangka panjang. Untuk menyediakan kesempatan kerja kepada tenaga kerja yang terus-menerus bertambah dan untuk menaikkan tingkat kemakmuran masyarakat. Kedua alasan ini merupakan pendorong utama kepada pemerintah untuk berusaha menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Pertumbuhan ekonomi yang teguh merupakan tujuan makroekonomi jangka panjang yang diinginkan oleh berbagai negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Yang kelima, mengukuhkan neraca pembayaran dan kurs valuta asing. Neraca pembayaran yang tidak kukuh akan mengurangi kemampuan suatu negara dalam menghadapi masalah pengaliran dana ke luar negeri yang melebihi dari keadaan yang biasanya berlaku. Sebagai akibatnya, cadangan mata uang asing akan merosot dan kurs mata uang asing meningkat. Hal ini akan menimbulkan beberapa efek buruk ke atas kegiatan ekonomi di dalam negeri, seperti inflasi berlaku, biaya produksi meningkat, dan akan tetapi sebaliknya daya beli real masyarakat merosot. Bentuk-bentuk kebijakan makroekonomi. Pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan
pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Menurut Keynes, kebijakan fiskal adalah sangat penting untuk mengatasi pengangguran yang relatif serius. Melalui kebijakan fiskal, pengeluaran agregat dapat ditambah dan langkah ini akan menaikkan pendapatan nasional dan tingkat penggunaan tenaga kerja. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Sentral atau di Indonesia Bank Sentral adalah Bank Indonesia untuk mempengaruhi, mengubah penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Yang ketiga, kebijakan segi penawaran. Kebijakan fiskal dan moneter seperti yang diterangkan dapat dipandang sebagai kebijakan yang mempengaruhi pengeluaran agregat. Jadi, kebijakan fiskal dan moneter tersebut dipandang sebagai kebijakan dari segi permintaan. Kebijakan segi penawaran bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan sehingga dapat menawarkan barang-barangnya dengan harga yang lebih murah atau dengan mutu yang lebih baik. Salah satu kebijakan segi penawaran adalah kebijakan pendapatan income policy, yaitu langkah pemerintah yang bertujuan mengendalikan tuntutan kenaikan pendapatan pekerja. Tujuan ini dilaksanakan dengan berusaha mencegah kenaikan pendapatan yang berlebihan. Kebijakan seni penawaran yang lain lebih menekankan kepada A. Meningkatkan kegairahan tenaga kerja untuk bekerja, dan B. Meningkatkan usaha para pengusaha untuk mempertinggi efisiensi kegiatan produksinya. Di samping dengan meningkatkan kegairahan tenaga kerja untuk bekerja dan memberi insentif kepada perusahaan, kebijakan dari segi penawaran dapat dijalankan dengan cara A. Mengembangkan infrastruktur dan B. Meningkatkan pelayanan pemerintah dalam mengembangkan kegiatan usaha sektor swasta. Demikian yang dapat saya jelaskan mengenai makroekonomi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.